Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! College of Elite Students adalah perguruan tinggi tertinggi di Demi Immortal Institute, dan setiap anggota adalah Levisazer. Tidak mungkin Yun Hailan sudah berada di level Levisazing, jadi bagaimana dia bisa bergabung dengan College of Elite Students kembali ketika Yang Qi pertama kali bertemu dengannya, dia baru berada di fase ke-6. Tentu saja, dia juga sadar bahwa dia adalah seorang perencana yang cerdik, dan telah merahasiakan sebagian besar kekuatannya yang sebenarnya. Tapi tidak mungkin dia berada di level Levisazing, itu sudah pasti. Saya pikir itu mungkin ada hubungannya dengan kesepakatan antara Institut Demi Immortal dan Institut Dewa Laut. Li He menggelengkan kepalanya. Menurut rumor, ada sesuatu yang sangat spesial dari garis keturunan gadis itu. Dia orang penting, kau tahu seseorang yang kami mahasiswa baru bahkan tidak bisa berharap untuk ditiru. Ekspresi muram telah menguasai wajah Yang Qi. Saya tidak pernah menduga bahwa Yun Hailan akan segera bergabung dengan College of Elite Students. Yun Hailan sekarang dalam posisi yang diperhitungkan. Bagaimanapun, Yang Qi saat ini cukup kuat untuk menang dalam pertarungan melawan 10 Master Energi, tapi itu akan menjadi bunuh diri baginya untuk menimbulkan masalah bagi seseorang di tingkat perguruan tinggi itu. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasinya saat ini, dia pasti tidak percaya diri untuk bisa menghadapi Levisazer. Baiklah, saudara muda, mulai sekarang, Anda adalah mahasiswa baru resmi Institut Demi Immortal. Mengapa saya tidak memperkenalkan Anda kepada beberapa kakak tetua dan junior Anda yang baru bagaimanapun, kami akan berkultivasi dan bekerja sama hampir setiap hari. Dengan itu, Li He mengajak Yang Qi untuk bertemu dengan beberapa mahasiswa baru lainnya. Sepanjang jalan, dia mengingatkannya untuk tidak berkeliaran di sekitar institut. Itu adalah anisasi yang besar dan rumit, dan mahasiswa baru harus tetap di tempatnya dan tidak menimbulkan masalah. Secara umum, mereka mengerjakan tugas sehari-hari, berkultivasi, belajar, dan melakukan apapun yang diperintahkan Master Energi kepada mereka. Kadang-kadang, mereka akan dapat melakukan perjalanan keluar institut dalam misi untuk mendapatkan poin prestasi, yang pada akhirnya mereka dapat dipromosikan. Dari apa yang Yang Qi bisa katakan, poin prestasi adalah hal terpenting di Demi Immortal Institute. Mereka diperoleh dengan melakukan layanan penting, dan catatannya disimpan di institut. Misalnya, seorang siswa bisa berburu iblis untuk inti iblis, lalu menyerahkannya di institut dengan imbalan poin prestasi. Beberapa orang yang sangat kaya bahkan menyerahkan pil konvergensi energi hanya untuk membelinya. Dengan poin prestasi, seseorang dapat pergi ke paviliun kitab suci untuk mempelajari disiplin bela diri dan seni energi yang tiada taraf, atau memperoleh bantuan dari seorang ahli top untuk menyempurnakan energi sejati dan tubuh kedagingannya. Dan itu juga memungkinkan untuk membeli barang-barang berharga, atau memiliki teknik yang kuat yang langsung ditanamkan ke dalam pikiran seseorang oleh institut. Dari semua ini dapat dilihat betapa pentingnya poin merit. Tak lama, Yang Qi menetap di Demi Immortal Institute, dan hidup berubah menjadi rutinitas yang agak membosankan. Selain tugas jaga dan berbagai tugas, ia mengerjakan kultivasi di kamarnya, atau menghadiri kuliah di mana Master Energi akan berbicara tentang kultivasi. Tak satu pun dari itu sangat menarik. Siswa baru adalah yang terendah dari yang rendah, dan hanya memiliki akses ke seni energi paling mendasar dan disiplin bela diri dari Demi Immortal Institute. Yang mengatakan, Yang Qi baik-baik saja dengan itu semua. Mampu bekerja dengan damai pada kultivasinya berarti bahwa kekuatan God Mammoth penghancur neraka menjadi lebih halus dari hari ke hari. Dia tumbuh lebih kuat dan latihan pernapasannya lebih mendalam sekarang, dia bisa dengan mudah menyerap intisari matahari dan bulan, serta energi roh surga dan bumi. Sebulan berlalu di mana tidak ada catatan yang terjadi. Bahkan pikiran dan jiwanya tumbuh lebih kuat, dia hampir merasa seperti benar-benar seorang ibu baptis, yang mampu mencabut bintang dan bulan dari langit. Saat ini, dia duduk bersila di kamarnya, energi sejatinya melonjak melalui meridiannya. Hampir tidak terlihat di wilayah dantiannya adalah konvergensi energi sejati yang menggelegak seperti lava. Jika ada orang di sana untuk mengamati, mereka akan melihat cahaya keemasan berkelap-kelip di bawah kulitnya, hampir seolah-olah dia tidak terbuat dari daging dan darah lagi, melainkan emas. Emas itu abadi, dan saat ini, aura abadi memenuhi dirinya. Sebelumnya, selaput di bawah kulitnya transparan, tetapi sekarang telah berubah menjadi emas. Tiba-tiba, dia membuka mata dan mulutnya, dan memuntahkan ledakan energi sejati, yang melilit pedang berselubung yang tergantung di dinding. Pedang itu terbang keluar dari sarungnya dan melesat di udara ke arahnya.
Meraihnya dari udara, dia mengacungkannya di depannya, menyebabkan energi dingin mengalir ke segala arah. Ini adalah pedang berharga yang ditempa di sini di Demi Immortal Institute, terbuat dari logam yang tidak biasa, dan sangat tajam sehingga bisa mengiris besi semudah lumpur. Tanpa ragu-ragu, Yang Qi mengayunkan pedang ke telapak tangannya. Namun, tidak ada satu tanda pun yang terlihat di kulitnya. Bahkan pedang yang sangat tajam itu tidak bisa melukainya. Dan dia bahkan belum menggabungkan energi sejatinya dengan tubuh kedagingannya pada saat ini. Jepret, dia menjentikkan jarinya, menyebabkan pedang itu hancur berkeping-keping. Boneflame Dewa Neraka Api Neraka yang membakar. Energi sejati yang kuat mengalir keluar dari telapak tangannya, begitu panas sehingga tanah di daerah itu mulai meleleh. Saat energi memasuki pecahan pedang yang hancur, itu mengubahnya menjadi besi cair. Setelah mengolah kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka ke puncak, energi sejati seseorang berubah. Itu bisa seperti neraka yang membekukan, neraka yang membara, neraka pedang, atau neraka lumpur. Itu bisa membekukan sungai yang kuat, atau menguapkannya menjadi apa-apa. Yang Qi saat ini sedang mengerjakan seni energi khusus ini dengan harapan dapat mengambil pecahan berbagai peralatan dan senjata, memperbaikinya, dan kemudian mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara kerjanya. Tujuan akhirnya adalah untuk memperluas pemahamannya tentang cincin jempol giok yang dia peroleh. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu adalah semacam barang berharga. Setelah mengirimkan energi sejatinya ke dalam pecahan pedang, dia dengan cepat menyimpulkan bahwa pedang itu dibuat dari penggabungan setidaknya 30 jenis logam, semuanya menyatu dengan sempurna untuk menciptakan bilah yang sangat tajam. Yang Qi sama sekali bukan Grandmaster penempaan peralatan, dan karena itu, tidak dapat secara spesifik mengidentifikasi bagaimana berbagai logam telah dirajut bersama. Namun, dia tahu bahwa ada ketidaksempurnaan yang membuat pedang itu kurang sempurna. Dengan lambaian tangan, ia menyebabkan energi sejatinya untuk mengusir kotoran, yang menjadi tumpukan kecil lumpur di tanah. Saat momen berlalu, besi cair perlahan mulai membentuk kembali menjadi pedang, yang ini lebih kecil, hanya sekitar 7 inci panjangnya. Bahkan, itu lebih seperti belati. Menjangkau, Yang Qi meraihnya. Dari kilau intens yang terpancar darinya, itu jelas tidak biasa. Satu sapuan belati bisa mengiris lantai batu semudah tahu. Faktanya, Yang Qi tahu bahwa belati ini pasti bisa menembus berbagai jenis energi sejati pertahanan. Benda ini pasti bernilai uang. Saya ingin tahu berapa banyak saya bisa menjualnya. Dengan itu, dia dengan hati-hati menyingkirkan belati itu dan kemudian mengeluarkan cincin ibu jari giok biru. Saat cincin itu tergantung di depannya, didukung oleh energi sejatinya, dia menghembuskan lebih banyak energi sejati, yang berbentuk wadah, tepat di bawah cincin. Seketika, api muncul seolah-olah memanggang barang itu menjadi tidak ada apa-apanya. Kali ini, Yang Qi tidak menahan apapun. Suara mendesing. Ketika api menyentuh cincin itu, uap air mulai mengalir keluar, memenuhi seluruh ruangan dengan aroma laut. Itu bahkan mungkin untuk mendengar deburan ombak. Saat uap air terus mengalir, secara bertahap mulai mengambil bentuk entitas humanoid. Itu memiliki tubuh manusia dan tubuh ular, dan memegang trisula di tangannya. Itu ganas hingga ekstrim, dan begitu muncul, itu tampak mengancam ke arah Yang Qi. Dalam sekejap mata, Yang Qi merasa seperti berada di lokasi lain, di kedalaman laut, dengan ombak besar di sekelilingnya. Adapun entitas seperti ular di depannya, itu seperti dewa laut, dengan trisula berkilauan menunjuk langsung ke jantungnya. Faktanya, dia bahkan belum pernah berada di hadapan sesuatu yang sekuat ini. Ini adalah kekuatan yang melampaui tingkat Master of Energy. Itu adalah energi sejati yang ditinggalkan di ring oleh beberapa master yang sempurna, diberikan bentuk yang bisa membantai apapun yang ditemuinya. Tidak baik, Yang Qi bereaksi dengan cepat, memanfaatkan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka untuk memanggil tombak dewa nerakanya, lengkap dengan variasinya yang tak terbatas. Tanpa ragu-ragu, dia menusukkan tombaknya untuk menemui trisula. Hancurkan neraka, taklukkan dewa iblis. Yang Qi membuat pemandangan yang mengesankan, menusuk dengan tombak yang seperti gunung, menyebabkan energi sejati hitam memenuhi area itu. Lautan tanpa batas, desis makhluk ular itu. Seketika, pusaran besar seperti lautan muncul di sekitar trisula, lengkap dengan gelombang besar yang melanda Yang Qi. Dua pejuang ahli bentrok, menyebabkan perabotan di ruangan itu hancur berkeping-keping. Mereka bertarung bolak-balik untuk sesaat, di mana Yang Qi melepaskan serangan eksplosif. Tombak Dewa Infernal menembus udara, menghancurkan trisula sebelum menusuk makhluk ular itu. Makhluk itu tidak nyata, itu hanyalah manifestasi dari energi sejati humanoid, yang ditinggalkan oleh beberapa ahli yang kuat. Suara gemericik meletus dari mulutnya saat tombak menusuknya. Namun,
makhluk itu hanya menerjang ke depan, membiarkan tombak melewatinya. Pada saat yang sama, Yang Qi merasakan keinginan kuat memasuki dirinya. Tanpa diduga, makhluk ular itu berusaha menguasai pikiran dan jiwanya. Benda ini jauh lebih kuat daripada Master of Energy, itu jelas. Rupanya, itu bahkan memiliki kemampuan untuk memilikinya. Namun, begitu memasukinya, kekuatan God Mammoth penghancur neraka meletus, dan aura penghancur neraka mengalir melalui meridiannya. Sebagai tanggapan, makhluk itu menjerit, "Seni energi apa itu orang pembawa sial?" Itulah aura seni energi kelas dewa. Bahkan ketika suara itu bergema, itu mulai memudar, ketika transformasi aneh mulai terjadi padanya. Saat energi sejati humanoid memasuki Yang Qi, ia mulai berubah. Ia ingin mengendalikan jiwanya, memilikinya, dan secara normal, bahkan seorang Master of Energy pun tidak akan mampu menolaknya. Sayangnya untuk itu, Yang Qi mengolah seni energi kelas dewa yang dirancang untuk menghancurkan neraka. Retak, suara berderak bisa terdengar saat makhluk itu memasuki wilayah dantian Yang Qi untuk diserap oleh mammoth petir. Biasanya, jika energi sejati yang begitu kuat memasuki seseorang, itu harus segera dikeluarkan agar tidak membahayakan meridian, atau mencemari energi sejati seseorang. Tetapi dengan intisari petir yang datang bersama dengan kekuatan God Mammoth penghancur neraka, Yang Qi dapat dengan mudah menyerapnya ke dalam lautan energinya. Menutup matanya, dia mengamati energi yang menetap di wilayah dantiannya, di mana energi itu perlahan berubah menjadi monster biru, makhluk ular yang sama dari sebelumnya. Namun, sekarang tampaknya kehilangan kemampuan untuk bertindak atau berpikir dengan sendirinya. Bagus, Yang Qi bergumam, mendorongnya dengan pikirannya. Tanpa diduga, dia menemukan bahwa dia bisa memanipulasinya semudah salah satu anggota tubuhnya sendiri. Pada titik ini, dia melihat kembali ke cincin ibu jari giok yang telah melayang di udara selama ini. Tanpa ragu-ragu lagi, dia mengirim aliran aneh energi sejati langsung kering. Bas, cincin itu, yang tidak terlalu bergetar selama dia memilikinya, tiba-tiba mulai bergetar hebat. Pada saat yang sama, cahaya biru cemerlang melesat keluar, yang berbentuk pintu seukuran manusia, ditutupi dengan riak biru seperti ombak. Mata Yang Qi melebar karena tidak percaya. Apa ini? Dia mengirim energi sejati ke dalam, dan segera menyadari bahwa pintu ini adalah jalan menuju dimensi kecil yang mandiri, kira-kira 60 meter persegi dan setinggi 7 atau 8 orang. Adapun dinding, langit-langit, dan lantai, semuanya tampak terbuat dari air yang beriak. Ada berbagai benda yang ditumpuk di sana-sini, yang paling mencolok adalah altar yang dikelilingi oleh botol dan botol pil konvergensi energi. Kekuatan obat yang mereka pancarkan mengirim fluktuasi kuat yang bergulir untuk mengisi dimensi kecil. Formasi mantra, Yang Qi bergumam, kaget. Menurut rumor, beberapa master top menjadi sangat kuat sehingga mereka bisa mengirimkan energi sejati yang tidak akan pernah pudar. Sebaliknya, itu akan terus-menerus menyerap energi roh surga dan bumi. Itu adalah level yang jauh melampaui Master of Energy. Dan altar ini adalah objek yang persis seperti itu. Namun, yang paling menarik dari semuanya bukanlah altarnya, melainkan senjata yang diletakkan di atasnya. Itu adalah trisula yang tampaknya terbuat dari emas hitam, permukaannya ditutupi dengan banyak desain rumit. Itu bertatahkan ke dalam altar itu sendiri, yang menyerap energi dari pil konvergensi energi, dan menggunakan formasi mantra yang kuat untuk memasukkannya ke dalam trisula. Hampir seolah-olah senjata ini adalah manusia, menyerap energi roh. Senjata roh, Yang Qi sadar bahwa beberapa senjata akan mengembangkan semangat dan kepribadian. Setelah disempurnakan dengan energi sejati sampai tingkat tertentu, mereka akan mampu menyerap energi roh surga dan bumi, dan melakukan hal-hal menakjubkan seperti terbang di udara. Senjata yang paling kuat dapat meningkatkan energi sejati pengguna, tetapi senjata dengan roh dan kepribadian berbeda. Mereka bisa menyerang musuh sendiri, dan jika mereka menjadi cukup kuat, sering disebut sebagai setan. Dan sebenarnya, senjata seperti itu telah menjadi iblis, meskipun mereka disebut sebagai senjata roh. Mereka sangat langka, dan faktanya, Yang Qi hanya pernah melihat satu sepanjang hidupnya, pedang terbang yang digunakan bibinya yang susu untuk mengirimkan pesan. Dia bahkan memiliki harapan bahwa jika dia terus memurnikan pedangnya, pedang itu pada akhirnya akan menjadi senjata roh. Sayangnya, dia tidak tahu banyak tentang penempaan peralatan berada di Institut Demi Immortal hanya selama sebulan, tidak mungkin dia mempelajari hal-hal seperti itu. Namun, trisula ini jelas merupakan senjata roh yang sedang dibuat. Mustahil untuk mengatakan berapa banyak pil konvergensi energi yang diserapnya, tetapi setelah memeriksanya dengan energi sejatinya, Yang Qi dapat melihat bahwa itu sudah memiliki sistem saluran meridian yang terbentuk di dalamnya. Benda ini luar biasa. Jika itu benar-benar menjadi senjata roh,
itu akan menjadi sangat kuat. Yang Qi benar-benar senang. Plus, cincin ibu jari ini sebenarnya memiliki dimensinya sendiri. Luar biasa, itu pasti semacam harta karun legendaris. Mulai sekarang, aku bisa berburu lebih banyak Demon Link daripada sebelumnya. Betapapun banyak inti iblis yang saya panen, saya dapat menyimpan semuanya di sini. Akhirnya dia menyadari bahwa cincin ini adalah alat genggam legendaris. Berapa banyak benda yang dapat disimpan di tempat seluas 60 meter persegi setinggi 7 atau 8 orang mulai sekarang, dia tidak perlu lagi membawa barang-barang penting. Tidak heran pemuda berjubah biru itu tidak membawa apapun. Dia benar-benar memiliki cincin ibu jari untuk dipegang. Dengan itu, dia melanjutkan untuk mengambil inventaris lengkap dari semua yang ada di atas ring. Selain altar dan trisula, ia menemukan beberapa set pakaian dan pil obat. Sayangnya, dia tidak menemukan manual seni bela diri. Ada juga banyak uang kertas senilai lebih dari 30 juta pil konvergensi energi, yang merupakan kekayaan. Sayang sekali bahwa 30 juta pil konvergensi energi hanya bernilai 3 poin prestasi di institut. Hampir tidak berguna. Di Demi Immortal Institute, poin prestasi sangat berharga. Bahkan satu pun bernilai 10 juta pil konvergensi energi. Secara umum, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk membeli poin prestasi dengan pil konvergensi energi. Mereka telah mengatur hal-hal seperti itu secara khusus untuk mencegah siswa melakukannya. Yang Qi menarik kembali energi sejatinya, dan pintu itu menghilang. Menjangkau, dia meraih cincin itu, saat itulah dia menyadari bahwa dia sekarang bisa melihat tulisan di permukaannya Heart of the Sea. Itu adalah objek legendaris dari kedalaman laut, ditempa dari objek suci yang memberinya kemampuan untuk menggali dimensinya sendiri. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, Yang Qi meletakkan cincin itu dan melihat sekeliling ke Rerun Mahadewa di kamarnya. Mengambil napas, dia mengirimkan banyak helai Silk Rain of the Spring Silkworm, dan tak lama kemudian, ruangan itu kembali rapi. Buk, 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 buk. Pada titik inilah Yang Qi menyadari seseorang mengetuk pintunya. Mengirim beberapa energi sejati melalui pintu, dia melihat Li He bersama dengan kelompok mahasiswa baru lainnya. Ketika dia membuka pintu, mereka semua bergegas masuk. Yang Qi, kami memiliki peluang bagus di tangan kami. Institut mengeluarkan misi untuk mahasiswa baru yang bernilai banyak poin prestasi. Misi apa? Yang Qi bertanya, mulai sedikit bersemangat. Setelah berada di Institut Demi Immortal selama sebulan penuh, dia belum mencapai apapun yang penting. Namun, jika dia bisa mendapatkan beberapa poin prestasi, itu akan membuat hidup jauh lebih mudah. Salah satu mahasiswa baru bernama Hua Yinhu. 1. Pasukan perampok telah bangkit di dataran barat laut, katanya. Mereka telah membakar dan menjarah di mana-mana, menyebabkan banyak kesedihan bagi rakyat jelata. Lebih buruk lagi, banyak orang biasa yang terbunuh dihisap darahnya. Tampaknya para perampok mungkin mengolah beberapa seni energi jahat. Lembaga ingin mahasiswa untuk menyelidiki, sehingga banyak kampus luar dan bahkan mahasiswa dalam kampus menuju ke barat laut. Untungnya, ada juga slot yang tersedia untuk mahasiswa baru yang ingin bergabung. Yang harus kita lakukan adalah membunuh beberapa perampok vampir dan membawa inti iblis darah mereka kembali ke sini untuk mendapatkan poin prestasi. 2. Bunuh perampok vampir, hanya itu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan poin prestasi. Yang Qi terkejut. Itu hadiah yang cukup besar, bukan? Ya, jadi banyak siswa yang berencana untuk pergi. Namun, fakta bahwa hadiahnya sangat tinggi menunjukkan bahwa para perampok vampir jelas tidak mudah untuk dihadapi. Itu sebabnya kita perlu menggabungkan kekuatan. Selain Li He, Hua Yinhu, dan Yang Qi, ada 2 siswa lain yang hadir, membuat mereka menjadi tim yang terdiri dari 5 orang. Baiklah, ayo kita lakukan. Li He berkata dengan penuh semangat. Hei, Yang Qi, saya mendengar bahwa beberapa orang dari College of Elite Students mungkin berpartisipasi dalam misi. Anda tidak pernah tahu, Anda mungkin bertemu dengan Yun Hailan yang selama ini Anda cari. Ah, benarkah? Yang Qi menjawab, senyum penuh teka-teki muncul di wajahnya, pupil matanya berkilauan. Hua Yinhu berpikir sejenak dan berkata, Yun Hailan dia jauh lebih penting daripada kita mahasiswa baru. Kudengar dia semacam jenius. Aku cukup yakin bahwa baru 2 bulan yang lalu dia mengalahkan seorang mahasiswa dalam kampus yang berada di fase ke-9. Seseorang seperti itu pasti memiliki beberapa pendukung yang mengesankan. Dia bukan tipe yang bisa kita permasalahkan. Kami hanya bisa berharap bahwa suatu hari kami akan memiliki kesempatan untuk menciumnya. Apa dia mengalahkan Master Energi? Bagaimana dia bisa maju begitu cepat? Yang Qi mengerutkan kening, tetapi memulihkan ketenangannya dengan cepat. Ini adalah Institut Demi Immortal. Belajar di sini 10 kali lebih bermanfaat daripada berada di luar, bahkan mungkin 100.
Banyak siswa yang memiliki situasi yang tepat dapat dengan mudah menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Bagaimanapun, ini adalah tanah suci di benua kaya subur, tempat yang warisannya terbentang lebih dari 10.000 tahun. Dan Yun Hailan telah bergabung sebagai mahasiswa elit, posisi yang jauh di atas mahasiswa baru. Mungkin dia sedang dipersiapkan oleh Li Feiser. Namun, Yang Qi yakin bahwa, tidak peduli seberapa kuat dia, dan tidak peduli seberapa bangganya, dia akan mampu menghancurkannya. Kamu mengkhianatiku, Yun Hailan. Anda menggunakan saya untuk mendapatkan pil naga laten itu dan kemudian bergabung dengan Institut Demi Immortal. Saya yakin Anda tidak pernah bisa menduga bahwa saya akan berakhir lebih kuat dari Anda. Kecuali kamu sudah berada di level Li Feiser, aku pasti bisa menghancurkanmu. Aku tidak sabar melihat ekspresi wajahmu saat itu. Apakah kamu masih terlihat arogan seperti dulu ketika kamu mempermainkanku? Meskipun pikiran itu membuat jantung Yang Qi berdebar kencang, dia tidak membiarkannya muncul di wajahnya. Apa? Kata Li He menggoda. Siapa Yun Hailan bagimu kekasihmu? Tidak, jawab Yang Qi dengan dingin. Tapi aku mengenalnya, dan dia berutang padaku. 1. Hua Yin Hua adalah nama keluarga umum yang memiliki banyak arti. Yin secara teknis berarti, menghormati, dan Hu berarti, harimau. Namun, kombinasi dari mereka memiliki makna yang unik. Tanpa menjadi terlalu rumit, itu pada dasarnya berarti, tahun harimau. 2. Kata-kata spesifik di sini menyiratkan bahwa perampok ini adalah bandit berkuda. Angin yang bertiup kencang menyapu daratan, membawa serta pasir berpasir yang melapisi setiap pelancong yang lewat. Ini adalah dataran barat laut. Sekarang pertengahan musim dingin, namun tidak ada salju yang turun. Itu adalah tempat yang kering, dipenuhi dengan tanah kuning dan bukit-bukit gundul. Kadang-kadang, daun-daun kering berkibar-kibar dari pohon-pohon tandus, disertai dengan suara gagak dan burung gagak yang sunyi. Li He berdeham dan kemudian meludah sebelum ludah itu bahkan bisa mencapai tanah, itu membeku. Cuaca di sini mengerikan, katanya. Pasir di mana-mana, ludah Anda bahkan membeku begitu keluar dari mulut Anda. Tanpa seni energi yang kuat, Anda mungkin akan membeku jika tetap berada di tempat terbuka. Bagaimana orang-orang bertahan hidup di musim dingin di sini? Salah satu mahasiswa baru lainnya membuka mulutnya untuk menjawab, hanya saja mulutnya dipenuhi pasir, menyebabkan dia mengalami batuk dan kutukan. Yang Qi ada di sana dalam tim 5. Mereka telah menerima misi untuk melenyapkan perampok vampir, semua dengan harapan mendapatkan beberapa poin prestasi. Ada kelompok lain yang telah menerima misi juga, tetapi bertindak sendiri. Begitulah biasanya di Institut Demi Immortal kelompok-kelompok kecil akan terbentuk, dan jika semuanya berjalan baik dengan mereka, mereka mungkin pada akhirnya akan membentuk organisasi resmi. Menjilat bibirnya dengan iri, Hua Yinhu melihat ke atas dan berkata, Yang Qi, bagaimana kamu bisa menerima ini dengan santai energimu yang sebenarnya pasti jauh lebih kuat dari kami. Yang Qi sebenarnya dikelilingi oleh penghalang energi yang berkilauan, yang menjauhkan pasir dan angin darinya. Dia adalah satu-satunya di antara kelompok yang benar-benar bersih, tidak seperti yang lain, yang tertutup pasir. Yang benar adalah bahwa mereka semua bisa membuat penghalang yang sama jika mereka mau. Bagaimanapun, mereka semua berada di fase ke-8, dan dapat melakukan inkarnasi pikiran. Namun, tidak ada dari mereka yang mau dengan santai membuang energi mereka yang sebenarnya seperti yang dilakukan Yang Qi. Ketika mereka pertama kali tiba di dataran barat laut, dan melihat Yang Qi melakukannya, mereka mengira itu karena pengalamannya. Bagaimanapun, menghemat energi sejati adalah salah satu hal terpenting yang harus dilakukan dalam misi. Seseorang tidak ingin kehabisan itu di saat yang genting. Membuang energi sejati untuk tetap hangat dan bebas pasir tampak seperti bunuh diri. Namun, fluktuasi energi Yang Qi tampaknya tidak melemah sama sekali. Wajahnya tidak memerah karena upaya itu, dan bahkan hampir tidak terengah-engah. Dia tampaknya menerima semuanya dengan tenang. Tak satu pun dari mereka yang pernah bertemu orang dengan cadangan energi tak terbatas seperti itu. Salah satu siswa lainnya, He Jili, tampak sangat tertarik. 1. Hei, Yang Qi, katanya. Kami telah melihat Anda melatih kultivasi Anda, tetapi belum pernah melihat Anda bertarung. Seperti apa seni energi dan basis kultivasi Anda, kami semua penasaran. Ingin bertukar beberapa petunjuk pemanasan sebentar. He Jili berada di fase ke-8, dan memiliki latar belakang yang mengesankan. Ia lahir dari keluarga bangsawan dari dinasti leluhur Sage, yang jauh lebih kaya daripada Udik desa Yang Klan. Mereka bahkan memiliki Li Feiser di sana. Meskipun begitu, dia masih dikirim untuk belajar di Demi Immortal Institute. Hei, apakah kamu memperhatikan itu, kata Yang Qi. Lupakan bertukar petunjuk. Aku mencium bau darah. Ayo,
Mari kita periksa. Dia tiba-tiba bergerak, mengirimkan pasir beterbangan kemana-mana saat dia melesat ke arah tertentu. Darah, kenapa aku tidak mencium bau apa-apa? 4 siswa lainnya menggelengkan kepala, tetapi mengikuti. Mereka melaju sejauh beberapa lusin kilometer sebelum tiba di pasar gurun. Apa yang mereka lihat langsung menyebabkan rahang mereka jatuh. Itu adalah kota pasar yang besar, dan semua orang di dalamnya sudah mati. Ada mayat di mana-mana, dan seluruh tempat itu berlumuran darah. Ada pria, wanita, tua, dan muda. Bahkan bayi. Semua dari mereka telah kehabisan darah, meninggalkan mereka sebagai tidak lebih dari mayat kering. Selanjutnya, segala sesuatu yang berharga telah diambil. Ekspresi ngeri bisa dilihat pada mayat yang terpelintir, seolah-olah saat-saat terakhir mereka dipenuhi dengan rasa sakit yang tak terbayangkan. Sudah ada serigala yang hadir, menggerogoti mayat. Suara tulang yang berderak membuat seluruh pemandangan tampak seperti neraka itu sendiri. Yang Qi hampir tersentak saat melihatnya. Setelah melihat sekeliling, dia memperhatikan bahwa mayat di dekatnya dari seorang pria kekar memiliki luka di lehernya yang tampak seperti bekas gigitan. Yang mengejutkan, orang-orang ini telah digigit di leher, dan kemudian darah mereka disedot keluar dari mereka. Angin musim dingin menyapu pasar, dan terdengar seperti ratapan hantu dan erangan para dewa itu sudah cukup untuk membuat hati seseorang berkedut. Beberapa serigala melolong, dan kemudian, menyadari bahwa ada manusia hidup yang hadir, bergegas menuju siswa baru. Namun, Hua Yinhu dengan cepat membunuh mereka. Vampirisme yang kejam. Dia berkata, aku ingin tahu seni energi apa yang mereka gunakan. Dilarang mengolah seni vampir, mereka dapat mengarah pada kemajuan kultivasi yang cepat, 10 kali kecepatan orang biasa. Tetapi siapapun yang ditemukan mempraktikkan hal-hal seperti itu akan langsung dibunuh. Siapa yang pernah mengira bahwa perampok vampir akan bangkit di dataran barat laut jika kita tidak segera mengusir mereka? Siapa yang tahu berapa banyak kerusakan yang akan mereka timbulkan? Dia menggelengkan kepalanya. Sebagai putra seorang markis dari dinasti leluhur Sage, dia tahu lebih banyak tentang dunia daripada siswa lainnya. Berlutut, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh darah yang memenuhi bekas kuku yang mengarah ke kejauhan. Orang-orang ini baru mati selama beberapa jam. Berkat suhunya, banyak bukti yang tertinggal. Sepertinya ada beberapa ribu perampok. Mereka menyapu pasar dan membunuh semua orang dalam waktu yang hampir sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Jika kita mengikuti jejak ini, kita seharusnya bisa mengejar mereka. Hua Yinhu ini tahu apa yang dia lakukan, pikir Yang Qi. Meskipun dia tahu dirinya sangat kuat, jelas bahwa itu akan membutuhkan banyak pekerjaan untuk mengejar siswa berpengalaman lainnya ketika datang ke hal-hal seperti penyelidikan dan pengintaian. Dia tahu cara bertarung, tetapi jika menyangkut keterampilan non-tempur, hal terbaik yang harus dilakukan untuk saat ini adalah tetap diam dan belajar dari mereka yang tahu apa yang mereka lakukan. Karena kita memiliki jejak mereka, mari kita lacak perampok vampir ini dan bunuh mereka semua. Dipenuhi dengan kemarahan yang benar, para siswa segera fokus untuk membersihkan dunia dari iblis dan iblis seperti perampok. Yang Qi setuju sepenuhnya. Vampir ini berbahaya, dan dunia tidak akan aman sampai mereka semua mati. Hua Yinhu memimpin, dan anggota kelompok lainnya mengikutinya saat dia mulai melacak jejak kaki kuda di kejauhan. Barat laut suram saat ini. Kadang-kadang, mereka akan melewati bukit atau fitur medan lainnya di mana orang biasa telah mendirikan tempat tinggal. Sayangnya, semua struktur seperti itu telah dihancurkan. Ribuan tahun yang lalu, barat laut telah menjadi tempat yang makmur, tetapi akhirnya, itu telah diambil alih oleh pasir gurun, dan turun ke kehancuran. Saat kelompok melanjutkan, mereka melihat bukti peradaban yang telah ada di tempat ini bertahun-tahun yang lalu. Ketika mereka beberapa ratus kilometer jauhnya dari pasar, malam mulai turun, dan langit menjadi gelap. Untungnya, semua orang dalam kelompok itu adalah ahli seni energi, dan dapat dengan mudah melihat dalam cahaya redup. Dari awan tebal yang mencekik langit, sepertinya salju akan segera turun. Pada satu titik, Hua Yinhu berhenti dan menunjuk di depannya. Lihat, di depan, Rerun Mahadewa Kota Kuno. Hati-hati semua orang. Menurutku kemungkinan besar para perampok vampir telah tinggal di Rerun Mahadewa itu. Angin musim dingin melolong melintasi benteng yang telah menyaksikan ribuan tahun berlalu. Tim 5 melaju ke depan sampai mereka berada di gerbang kota. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa sama sekali tidak ada tanda-tanda perjalanan, baik manusia maupun kuda. Apakah kita kehilangan mereka? Hua Yinhu bergumam. Tidak apa-apa, kata Li He. Para perampok ini bergerak seperti angin. Lihat, ini sudah larut. Mengapa kita tidak mencari tempat di Rerun Mahadewa ini untuk berkemah? Kita bisa membuat rencana baru besok.
Selain itu, sepertinya akan turun salju, dan kami tidak ingin terjebak di tempat terbuka jika itu terjadi. Semua orang saling bertukar pandang, dan bisa melihat bahwa mereka semua setuju. Bahkan orang-orang di fase ke-8 pun tidak ingin terjebak dalam badai beku yang berlangsung sepanjang malam. Jika ludah berubah menjadi es di siang hari, bisa dibayangkan betapa dinginnya malam itu. Dan dengan demikian, kelompok 5 memasuki gerbang kota. Deru angin bahkan lebih menakutkan di dalam kota, hampir seolah-olah mereka telah melewati gerbang neraka. Toko-toko yang berjejer di jalan-jalan sudah sangat tua sehingga papan nama mereka sudah lama membusuk. Mari kita cari tempat yang, sebelum Li He menyelesaikan kalimatnya, suara berderit memenuhi udara saat gerbang kota ditutup di belakang mereka atas kemauan mereka sendiri. Selain Yang Qi, semua orang terkejut. Berputar, Li He berkata, "Siapa di sana?" Petik 2. Tiba-tiba, mereka semua merasa bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan. Raungan seperti gagak atau gagak tiba-tiba bergema di jalan, suara yang menyerupai suara hantu jahat yang mengintai malam. Suara bisikan juga bisa terdengar, meskipun tidak mungkin untuk menentukan dari mana tepatnya mereka berasal. "Hati-hati," Hua Yinhu menggonggong. "Ada yang aneh dengan kota ini." Semuanya berdiri saling membelakangi. Bahkan saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, sosok bayangan muncul di belakang Hua Yinhu, berwarna darah, dengan taring dan cakar yang tajam. Pada saat yang sama, angin sepoi-sepoi bertiup melintasi mereka yang menyebabkan retakan mereka meningkat. Sebuah cakar menebas udara, berdenyut dengan energi berwarna darah saat melakukan kontak dengan energi sejati defensif Hua Yinhu. Aroma darah membanjiri kelompok yang begitu kuat hingga hampir pingsan. Terkejut, Hua Yinhu berteriak, tetapi tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum cakar berwarna darah itu hampir mengenai dirinya. "Mati!" Yang Qi menggeram saat dia menyerang seperti kilat. Seketika, gelombang energi sejati melesat keluar darinya dan mengenai sosok berwarna darah itu. Benda itu menjerit, lalu terbang, menghilang ke kota. Ternyata, itu adalah humanoid True Energy, dikirim oleh Master of Energy. "Siapa di luar sana?" Hua Yinhu berteriak. "Perampok vampir akhir Anda sudah dekat. Kami adalah siswa dari Institut Demi Immortal. Keluarlah ke tempat terbuka, dasar neraka yang aneh. Sudah waktunya bagimu untuk mati." Namun, pada saat yang sama, dia memproyeksikan suaranya ke semua orang dalam grup. "Kami dalam masalah. Kami jatuh ke dalam perangkap mereka. Siapa yang mengira bahwa mereka memiliki Master Energi di pihak mereka?" Seorang ahli fase ke-9, seorang Master of Energy, telah menyergap tim mereka yang terdiri dari 5 orang. Adapun sosok yang tampaknya berlumuran darah, itu adalah energi sejati humanoid yang telah menyelinap diam-diam seperti hantu, dan menghilang dengan tiba-tiba. Biasanya, jika 5 mahasiswa baru di fase ke-8 diserang oleh seseorang di fase ke-9, mereka akan musnah. Sayangnya untuk penyerang mereka, Yang Qi yang aneh ada di sana untuk melawan. Tiba-tiba, sebuah suara menakutkan bergema di kejauhan. Siapa yang menduga bahwa akan ada seorang ahli yang tersembunyi di antara mahasiswa baru Institut Demi Immortal? Bersamaan dengan suara itu, angin iblis menyapu rerun Mahadewa terpencil yang berbau darah. Bau busuk itu begitu tak tertahankan sehingga kelompok itu hampir muntah. Itu adalah seni energi racun darah. Hua Yinhu berkata, berjuang untuk mengeluarkan pil obat dari pakaiannya. "Siapkan pil penawarmu." Setelah mengkonsumsi pil, beberapa warna kembali ke wajahnya yang pucat, dan gumpalan energi beracun berwarna darah merembes keluar darinya. "Kamu ambil satu, saudara Yang," kata Li He, mengeluarkan beberapa pil. Jelas, semua orang dalam kelompok itu cukup berpengalaman untuk bersiap menghadapi hal seperti ini. "Tidak perlu," kata Yang Qi. "Racun darah itu tidak bisa masuk ke dalam diriku." Benar saja, energi sejati yang mengalir melalui tubuhnya mencegah energi darah yang tercemar memasukinya. Faktanya, dia bahkan mengirimkan energi sejatinya untuk beberapa lusin langkah ke segala arah, membersihkannya dari racun apapun, dan meniadakan angin iblis. Melihat apa yang terjadi, 4 siswa lainnya beringsut mendekatinya. Mereka bukan orang bodoh, dan bisa langsung mengetahui apa yang sedang terjadi. Yang Qi jelas jauh lebih kuat dari mereka, dan akhirnya mengungkapkan tingkat kekuatan yang sebelumnya dia sembunyikan. "Bagaimana aku bisa menebak bahwa kamu menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya begitu dalam?" He Jili berkata, menggosok tangannya dengan penuh semangat. "Jangan bilang kamu sudah berada di fase ke-9. Kurasa aku benar-benar akan mempermalukan diriku sendiri jika aku benar-benar membuatmu bertarung lebih awal, ya." "Saya bukan Master Energi," kata Yang Qi sambil tersenyum. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melanjutkan, "Tapi jangan khawatir, aku bisa melawan satu jika aku benar-benar harus melakukannya."
Aku akan menjagamu mulai sekarang. Tentu saja, jika dia memanfaatkan kekuatan sebenarnya dari basis kultivasinya, dia dapat dengan mudah mengeluarkan dan membunuh Master of Energy apapun yang bersembunyi di Rerun Mahadewa. Tapi itu akan sedikit terlalu dramatis. Dan saat ini, dia hanya bisa menggunakan tinju raja tak terkalahkan dan benteng lonceng emasnya. Permainan pedang 4 musim bukanlah pilihan, itu adalah disiplin yang sempurna dari rumah musim semi dan musim gugur, jadi jika tersiar kabar, dia mungkin tidak takut akan konsekuensinya, tetapi dia harus memikirkan ayah dan saudara-saudaranya. Meski begitu, dengan tingkat energi sejatinya, dia bisa menggunakan dua tekniknya untuk mengalahkan Master of Energy dengan cukup mudah. Tiba-tiba, tawa jahat bergema di sekitar mereka. Cukup percaya diri pada dirimu sendiri, ya, bocah nakal. Anda pikir Anda cukup kuat untuk melarikan diri dari saya apa lelucon? Kalian anak nakal tidak tahu ketinggian langit dan luasnya bumi. Anda pikir Anda bisa datang ke sini dan menyingkirkan dunia iblis dan iblis meskipun, mengingat Anda semua berada di fase ke-8 dan dapat melakukan inkarnasi pikiran, itu berarti darah Anda akan jauh lebih kaya dan bergizi daripada darah manusia. Kurasa aku harus menyedot kalian semua sampai kering. Yang Qi mendengus dingin. Cukup megah. Tunjukkan wajahmu. Dengan itu, dia menghentakkan kakinya ke tanah batu, menggunakan energi sejatinya untuk memegang bongkahan besar batu, yang kemudian dia kirimkan menembak ke bagian atas dinding terdekat. Terkesiap kaget tiba-tiba bergema, dan kemudian seberkas cahaya berwarna darah kabur, membanting ke batu dan menghancurkannya. Saat debu mereda, seorang pria parubaya muncul di dinding, mengenakan jubah merah darah. Wajahnya sepucat kematian, dan berubah menjadi ekspresi ganas. Dua taring nyaris tidak terlihat, yang jelas-jelas digunakan untuk tujuan menghisap darah. Dia berdenyut dengan energi iblis, membuatnya tampak hampir seperti iblis, dan berkat seni energi apapun yang dia kembangkan, dia dikelilingi oleh cahaya berwarna darah. Pria itu melangkah keluar dari dinding, melangkah ke udara seolah-olah itu adalah tanah yang kokoh. Saat dia mendekat, lebih banyak perampok muncul di dinding, ratusan dari mereka, semuanya dengan seni energi yang mendalam. Bahkan yang terlemah di antara mereka berada di fase kelima, dan dengan pandangan sekilas, Yang Qi mengidentifikasi setidaknya 10 yang merupakan ahli fase ke-8. Masing-masing dari mereka memancarkan bau darah, dan sangat kejam. Saat mereka menatap Yang Qi dan teman-temannya, mereka tampak seperti serigala lapar yang mengincar domba yang tak berdaya. Kita sudah selesai, Li, dia bergumam. Dia dan yang lainnya semua memiliki wajah pucat, dan merasa putus asa mencengkeram hati mereka. Kita masih memiliki kesempatan untuk keluar dari sini, kata Hua Yinhu. Jika kami mengirimkan panggilan darurat, setiap siswa dalam jarak 50 km akan datang untuk membantu. Dengan itu, dia mengeluarkan pelet kembang api kecil. Dia hanya akan memiliki satu kesempatan untuk menembakkan pelet itu tinggi-tinggi ke udara dan memperingatkan siswa di dekatnya. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkannya setinggi mungkin. Oh, cahaya suci meledak di atas mereka, yang secara bertahap membentuk kata demi immortal. Siapapun dalam jarak puluhan kilometer akan dapat melihatnya dengan jelas. Itu tidak akan ada gunanya bagimu, kata pemimpin perampok itu. Kami telah mengunci tempat ini rapat-rapat. Tidak ada jiwa yang hidup dalam jarak 50 km. Jika Anda berpikir siswa lain dari institut Anda akan datang membantu Anda benar-benar bodoh. Pemimpin benar-benar tampaknya tidak peduli sama sekali tentang sinyal mara bahaya mereka. Mengamati Yang Qi, dia berkata, saya ingin darah anak nakal ini. Sisanya dari Anda berbagi yang lain. Iya Pak, perampok lainnya menjawab, dan kemudian mulai tertawa mengancam. Apa yang kita lakukan? Kata Hua Yinhu. Dia dan yang lainnya memandang Yang Qi, yang telah mereka anggap sebagai pemimpin mereka. Fakta bahwa begitu banyak perampok ini adalah ahli seni energi, semuanya siap menyerang, tampaknya menunjukkan bahwa melarikan diri adalah hal yang mustahil. Yang Qi mengerutkan kening. Sepertinya satu-satunya cara untuk membunuh perampok ini adalah dengan menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Jika saya melakukan itu bisa menyebabkan masalah di kemudian hari. Tetapi sekali lagi, mengesankan keempat orang ini sekarang mungkin merupakan hal yang baik. Selama mereka menjaga rahasiaku, seharusnya tidak menjadi masalah. Kerutannya menghilang, dan dia bersiap untuk pembantaian dimulai. Membunuh mereka, teriak sang pemimpin, basis budidaya Master of Energy-nya melonjak menjadi hidup. Pertarungan baru saja akan dimulai, namun, saat itulah suara siulan tiba-tiba memenuhi udara. Itu dimulai pada jarak yang sangat jauh, tetapi dalam beberapa saat, hanya beberapa kilometer jauhnya. Pada saat itu terdengar seperti gemuruh guntur yang menyebabkan Rerun Mahadewa di sekitar mereka bergetar secara fisik.
Semua orang yang hadir melihat sekeliling dengan kaget. Bahkan yang tampak terkejut. Berdasarkan apa yang dia dengar, ini adalah tingkat energi sejati yang melampaui siapapun yang pernah dia temui sebelumnya. Itu setidaknya 10 kali lebih kuat daripada tingkat Master of Energy, bahkan mungkin 100 kali lipat. Itu jauh melampaui sesuatu yang biasa. Menggigil, dia berpikir, jangan bilang itu Levi Caesar. Dia baru saja bersiap untuk melepaskan tingkat kekuatannya yang sebenarnya, tetapi sekarang, dia mengendalikan energinya yang sebenarnya, dan memutuskan untuk menunggu dengan sabar dan melihat bagaimana situasinya berkembang. Suara siulan tiba-tiba berakhir, secepat itu dimulai. Pada saat yang sama, sesosok muncul di bagian terdekat dari tembok kota. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian ramis sederhana yang membuatnya tampak seperti seorang biarawan pertapa. Namun, dia memiliki pedang yang diikatkan ke punggungnya, dan begitu bermartabat dan mengesankan, dengan energi yang begitu kuat, sehingga siapapun yang melihatnya akan cenderung berlutut untuk menyembah. Dari posisinya di dinding, dia melihat ke pemandangan, dan siapapun yang disentuh tatapannya merasa seperti jiwa mereka disambar petir. Melihat pemimpin perampok itu, dia berkata, "Kamu orang-orang jahat yang aneh. Beraninya kau menyergap siswa demi Immortal Institute. Siapa kamu?" Pemimpin perampok vampir itu memekik. Jelas, dia mengenali betapa kuatnya pemuda ini. Chu Tiange dari Institut Demi Immortal. Ingat namaku setelah aku membunuhmu. Lagi pula, kita tidak ingin hantu tolol di neraka, bukan? Satu. Bahkan saat Chu Tiange berbicara, cahaya pedang menyebar dari pedang di punggungnya, hampir seperti sinar matahari yang menyinari semua tembok kota. Sebelum para perampok vampir bahkan bisa bereaksi, aliran energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menusuk mereka, memicu jeritan yang membekukan darah. "Seorang penyelamat," teriak sang pemimpin. Dia berputar di tempat, dan sepasang sayap berwarna darah tumbuh dari punggungnya saat dia bersiap untuk melarikan diri. Namun, sebelum dia bisa, cahaya pedang seperti matahari menutupi setiap jalan yang mungkin tersedia baginya. Beberapa saat yang lalu, kota kuno itu seperti kota hantu di kedalaman malam, seram hingga ekstrim. Tapi sekarang, cahaya pedang seperti matahari yang intens memenuhinya, menghilangkan energi hantu, dan mengisi tempat itu dengan kehangatan. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?